Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa hadiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, as-sadiqul amin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita tentunya bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini. Allah memberikan kita kelapangan hati, Allah memberikan kemudahan untuk urusan kita, dan Allah juga memberikan banyak karunia-Nya seperti iman dengan Islam masih melekat di tubuh kita. Alhamdulillah, terutama guru-guru Al-Quran yang setiap harinya selalu dihiasi dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu." Ya, maka kita harus bersenang diri, ya, dengan apa? Dengan keutamaan Allah, bi fadlillah wa bi rahmatihi, yaitu rahmat Allah. Falyafrahu, yang kita senang dengan kedua itu. Maka ahli tafsir menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan keutamaan Allah dan rahmat yang Allah berikan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu. Maka ahli tafsir menjelaskan, wa bil islamil ladzi hadakum wa bil qur'anil ladzi 'allamakum. Dua kenikmatan yang sangat besar. Ini lebih besar daripada apa yang kita kumpulkan. Maka Allah melanjutkan, wa khairum mimma yajma'u, dari hanya sekedar gaji, dari hanya sekedar upah, dari hanya sekedar materi, dari hanya sekedar hadiah-hadiah dan bonus yang lain, yaitu apa? Wa bil islamil ladzi hadakum wa bil qur'anil ladzi 'allamakum, yaitu alhamdulillah pada detik ini kita masih Islam. Alhamdulillah, kesempatan ini kita masih memegang agama Islam. Begitu pula dengan Al-Quran yang alhamdulillah telah sampai kepada kita Al-Quran. Coba bagaimana ketika Rasulullah dapat Al-Quran, dari situ saja sudah ujiannya luar biasa. Sampai masa fatrah, sampai Al-Quran ditolak, sampai nanti Al-Quran harus dibukukan. Karena apa? Para penghafal Al-Quran di perang Yamamah itu puluhan penghafal Al-Quran syahid di saat perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Lalu di saat itu pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang luar biasa komitmen dalam Islamnya. Dan tatkala itu Umar bin Khattab melihat, loh, ini banyak yang wafat ini, sedangkan kita harus menjaga Al-Quran. Dan Umar tahu Al-Quran bukan kita yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, Allah yang jaga. Tetapi apa, bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Itu salah satunya saja itu dengan memperbanyak para penghafal Al-Quran, hamilul Quran, hafidul Quran, ya, yang Allah sebutkan inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia. Nah, tentu kalau sahabat itu respect, ya, kalau dengan kebaikan. Sahabat, ya, itu respect sekali. Nah, Allah kok punya keluarga dari manusia? Siapa ini? Ya, huwa ahlul Quran, yaitu ahlul Quran, huwa ahlullah wa khasatuh. Maka setelah itulah Umar bin Khattab menyampaikan usul, wahai Abu Bakri, bagaimana kalau kita kumpulkan Al-Quran ini, itu belum dibukukan, karena nanti pembukuan mushaf dijadikan seperti satu mushaf yang dikenal dengan Rasm Utsmani, itu dilaksanakan pada zaman Utsman bin Affan. Maka ketika itu langsung refleks, ya, Abu Bakar menolak. Loh, wahai ya Umar, celakalah engkau wahai Umar, bagaimana saya memperbuat suatu hal yang mana Rasulullah tidak pernah memperbuat itu? Wah, berat ini bujuk Abu Bakar. Tetapi apa, dengan silih berganti dan Abu Bakar minta pertolongan, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya maulah. Lalu kita perlu ketua ini. Siapa ketuanya? Nah, ketuanya karena tahu tentang kapasitas Zaid bin Sabit, maka Abu Bakar menyuruh sang pemimpin daripada tim pembukuan Al-Quran, itu Zaid bin Sabit. Ada juga sahabat yang gak setuju, loh,
Zaid bin Sabit kan orang Ansor. Kenapa enggak orang Muhajirin saja? Gitu kan? Padahal apa? Semuanya itu adalah orang Muhajirin kecuali Zaid. Contoh Abdullah bin Mas'ud, ya, contoh Ubay bin Ka'ab, ya, contoh Salim Maula Abu Hudzaifah dan yang lain sebagainya, itu dari Muhajirin. Sedangkan satu-satunya orang yang dari Ansor hanya Zaid bin Sabit. Habis itu dia disuruh jadi ketua. Ya karena memang dari awalnya beliau sudah menjadi sekretaris Rasulullah dan penghafal Al-Quran. Datanglah ke Zaid bin Sabit, bukan Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah dari Muhajirin. Ini ada ide seperti ini, kita mau mengumpulkan Al-Quran yang tercecer, ya. Lalu Zaid menolaknya secara tegas. Saya memindahkan gunung Uhud itu lebih mudah bagiku daripada menuliskan Al-Quran Karim. Saking hebatnya, ya, peristiwa dalam menjaga Al-Quran ini, dan itu terus dilaksanakan sampai akhirnya di zaman Utsman, ya kan, bahayanya orang mengaku qiraat yang banyak, dah dikumpulkan mushaf yang lain dibakar, difokuskan menjadi satu mushaf, ya, mushafnya yang di Hafsah, mushafnya yang di Abdullah bin Mas'ud, karena berbeda. Contoh mushafnya Abdullah bin Mas'ud, ya, trikul yang belakang bukan Al-Quran, zikir saja, ya. Kemudian disatukan bahwasanya Al-Quran ini ditetapkan, inilah Al-Quran di zamannya Utsman bin Affan. Apakah selesai sampai situ ujian Al-Quran? Enggak. Sampai ke bawah orang-orang ribut tentang bacaan Al-Quran dan lain sebagainya, tentang pemahaman Al-Quran. Ya, sampai pada tahun 2000 berapa itu, ya, di Yogyakarta penelitian tesis, ya, menggugat keautentikan wahyu Tuhan. Banyak sekali kaum-kaum orientalis untuk melawan Al-Quran, ya. Padahal Allah dari dulu juga sudah mempersilahkan, fa'tu bi suratin bimislih atau fa'tu bi asyri suarin, silakan datangkan 1 surat atau 10 surat, ya, tapi tidak akan ada yang bisa. Nah, asal sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita lihat firman Allah, satu saja firman Allah dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir, dan ini curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti pada masanya, yaitu manusia dan apalagi kaum muslimin, ya, naudzubillah, ya, itu akan menjadikan Al-Quran menjadi hal yang diacuhkan. Mahjura itu diacuhkan. Nah, alhamdulillah hadir di tengah kita kitab daripada Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Ini kitabnya bagus-bagus, ya, tentang hati, ya, Ighatsatul Lahfan. Begitu juga kitabnya yang lain tentang ruh, ya, ini Ibnu Qayyim, tentang akidah, yang Zadul Ma'ad dan yang lain sebagainya. Nah, di sini beliau yang saya bawa kitabnya adalah Al-Fawaid. Al-Fawaid artinya faidah-faidah daripada Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ayat yang kita baca tadi, ya, wa qala ar-rasul ya qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwasanya apa yang dimaksud mahjura? Al-Qur'an apakah diacuhkan dari percetakannya? Tidak. Karena percetakan Al-Quran makin banyak. Apakah Al-Quran diacuhkan daripada para pembuatnya atau para koleksinya? Enggak. Bahkan di rumah-rumah saya yakin 100% insya Allah ada Al-Quran. Walaupun nanti tergantung, ya, Al-Qurannya debunya seberapa, ya. Ada yang mungkin sudah kena kecoa, ada yang kena rayap, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, itu Al-Quran, gitu, ya. Badan perjuangannya luar biasa untuk memuliakan Al-Quran ini. Perjalanan Al-Quran ini sangat panjang sekali. Ya, kita singkat saja, ada 5 yang dimaksud daripada mahjuro atau mengacuhkan Al-Quran. Ada 5. Yang pertama, yaitu dia tidak membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ya, kan kita tahu semuanya, ya, tentang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang kepada kita sebagai sahabat nanti, ya, di akhir nanti ada temannya. Itu baca Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran juga demikian, ya. Jangan sampai kita bosan dengan mendengarkan Al-Quran.
yang terutama kita menjadi guru Al-Qur'an ya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, yaitu bahwasanya orang-orang kafir itu seperti ini. Silahkan kalian jangan mendengarkan Al-Qur'an. Kalau ingin mengalahkan umat Islam, kalian jangan dengarkan Al-Qur'an. La tasma'u bihadzal Qur'an. Ya, nanti baru kita bisa menang dari orang Islam. Saking hebatnya efek Al-Quran itu kepada pribadi kaum orang-orang terdahulu. Contoh Umar kena Al-Quran mengatakan, kenapa umat berpaling dengan ini? Padahal kita tahu ya, satu-satunya sahabat yang sudah menghunuskan pedangnya dan menuju ke rumah Rasulullah hanya Umar bin Khattab. Tetapi di tengah jalan Umar nanti mau ngapain? Ya, saya mau membunuh membunuh Muhammad. Gak apa-apa, nanti saya dibunuh asalkan sudah selesai Nabi apa yang ngaku Nabi itu, atau selesai masalah yang dialami oleh masyarakat kita. Ya, jadi dianggap dulu Rasulullah itu pemecah belah umat. Ya. Dosa ke sana. Adikmu, iparmu sudah masuk Islam. Nah, ini hebatnya orang Arab ya. Rumah tangga belum beres, balik ke rumah tangga. Gak, kita malah ke depan yang ngurusin rumah tangga orang. Akhirnya kembali ke belakang. Ya, mana Fatimah bin Khattab, mana Said? Ya, akhirnya disitulah masuk Islam Umar bin Khattab. Luar biasa ya. Nah, inilah saking takutnya orang-orang kafir sampai mereka menutup telinga mereka jangan sampai dengarkan Al-Quran. Karena biasanya orang yang sudah dengarkan Al-Quran hatinya itu lebih menjadi tenang dan lebih baik atau lebih positif ya, lebih positif. Maka ini hal yang penting. Nah, kalau kita alhamdulillah masih bisa mendengarkan Al-Quran, masih bisa membaca Al-Quran, insya Allah aman dari poin pertama ya. Kemudian poin kedua yaitu tidak mengamalkan Al-Quran ya, tidak tatbik. Al-Quran itu selain dibaca dan didengarkan, yang kedua di sini mahjuro itu mereka tidak tatbik ya, tidak mengamalkan Al-Quran. Ya, kita tahu sendiri kalau orang yang tidak mengamalkan Al-Quran itu, Masya Allah ya, mereka belajar Al-Quran tetapi mereka melupakan apa yang mereka katakan ya. Kabur maqtan indallah taqulu ma la taf'alu ya. Mereka berkata begini, membaca Al-Quran begini, tetapi apa? Mereka mengingkari apa yang mereka katakan. Mereka tidak melaksanakan apa yang mereka baca. Bahkan suatu saat nanti ada orang yang hafal Quran ya, ini hadis Rasulullah sahih, yang mereka tidak lebih daripada tenggorokan mereka. Nauzubillah min dzalik. Kok ada? Iya, contoh kaum Khawarij. Bahkan kata hadis Rasulullah, kalau kita bandingkan sholat kita, puasa kita dengan kaum Khawarij, kita kalah. Mereka lebih, Masya Allah ya, lebih betul-betul sungguh-sungguh ya, saumnya, sholat malamnya, bahkan mereka penghafal Al-Quran. Kita tahu semua pembunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam, seorang hafiz Quran, hafal Quran, pintar Al-Quran, tapi tadi Al-Qurannya tidak sampai ke hati mereka, hanya di kerongkongan saja. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini penghafal Al-Quran. Ya, jangan sampai. Kaum Khawarij kok bisa sih demikian? Ya, yamrukuna minad din kama yamrukus syahma minar ramiyah. Jadi mereka itu sudah keluar dari Islam sebagaimana anak panah lepas daripada busurnya. Padahal mereka hafal Quran, ya, mereka ibadah, puasa, tahajud dan yang lain sebagainya. Maka yang maksud di sini adalah jangan sampai kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dari anak-anak, tetapi kita tidak mau tatbik. Ya, maka kalau di dalam halakoh ada anak yang main-mainan, nah adabnya nak ya, nggak apa-apa, nggak usah dimarahi, tapi dikit demi sedikit nilai-nilai Al-Quran kita ajarkan. Nilai-nilai Al-Quran kita ajarkan. Ya, wa ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Barang siapa ya yang lepas daripada zikrul rahman itu adalah Al-Quranul Karim, maka temannya syaitan, nuqayyid lahu syaitan ya, maka kalau yang lalai dari Al-Quran sudah ya, yang dekat dia adalah syaitan. Wa huwa lahu qarin, sangat dekat sekali dengan orang yang lalai dari Al-Quran. Bukan hanya baca dan dengarkan ya. Kalau baca dan dengarkan tadi poin pertama. Kalau poin yang kedua adalah mengamalkan
melatih, mencoba mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Kemudian saling hasad satu antara satu dengan yang lain, kemudian saling dan yang lain sebagainya. Ya, kita bisa mengukur diri kita sendiri, kejahatan-kejahatan yang atau keburukan yang dapat kita lakukan itu dijauhi itu. Karena kita harus masuk ke level 2 bisa mengamalkan Al-Quran. Al-Quran bilang apa? Ya. Alla yuti'ul Quran wala yunqadu li amri. Ya. Orang tidak menaati Al-Quran, ya, kebanyakan seperti itu, dan mereka lalai daripada perintah-perintah daripada Al-Quran. Qala Qatadah, dan Qatadah mengatakan ijhadu bihi, yang mereka itu berpaling dari Al-Quran, wa angkiru, ya, dan mereka ingkar daripada Al-Quran Al-Karim. Naudzubillah. Ya. Nah, ini naudzubillah tadi. Ya. Jadi Khawarij itu demikian. Ya, mereka ahli Quran, tapi mereka malah merusak daripada Al-Quran. Jadi bukan berapa banyak hafalan yang kita miliki atau bagaimana anak ini bisa hafal banyak. Iya, nggak apa-apa untuk anak kecil, tapi jangan sampai kita luput daripada nilai-nilai Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran. Ya. Demi Allah, saya nggak pernah nanya anak saya dapat berapa di sini, tidak pernah. Berapa juz, berapa surat, tidak pernah. Ya, tapi tatkala pulang sudah bisa menyiapkan air minum buat saya, bukakan pintu, terus kemudian merapikan mainannya sendiri. Ya. Nah, ini luar biasa. Ini hal yang mahal. Ingat sholatnya tepat waktu. Nah, ini hal yang mahal. Ya. Banyak sekarang terjadi, ya, alumni pesantren yang di pondok hafal Quran, nyampe rumah jadi ayam, ya, di kamar terus bertelur bahasa. Ya. Nanti tinggal dilihat telurnya berapa gitu. Itu naudzubillah, mau keluar susah. Nah, ini curhatan nggak 1-2 orang, banyak keluarga yang begitu. Karena tidak dibangun bosnya hafal Quran cuma hafal saja. Bagaimana amaliyahnya? Kemudian yang ketiga, mahjuro, yang dilalaikan atau yang diacuhkan itu Al-Quran. Mereka tidak merenungkannya. Afala yatadabbarun Al-Quran. 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama surat An-Nisa ayat 83. Ya. Fala yatadabbarun Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Al-Quran itu kalau bukan karena dari Allah, maka banyaknya terjadi perbedaan-perbedaan hingga menimbulkan perpecahan. Jadi perintah tadabbur Al-Quran, ya, apakah hati kita yang sempit atau hati kita yang terkunci? Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya. Maka kalau Al-Quran tidak ditadabburi, maka tidak akan melahirkan keberkahan. Ya. Kitabun anzalna ilaika mubarakun. Kitab yang turunkan kepada kalian itu, kepada kita semua, mubarakun, sifatnya mubarak. Ya, mubarak itu kalau ada mimnya depan mubarak itu artinya keberkahan yang berlimpah gitu. Dan terus menerus. Ya, syaratnya apa? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Syaratnya barang siapa yang mau mentadabburi itu Al-Quran. Kalau Al-Quran cuma dipakai ngaji, bagaimana hegemoni ya, imperium besar Romawi Persia dapat takluk di tangan Islam? Kalau Al-Quran cuma pakai ngaji, bagaimana Islam akan dihargai, akan diperhitungkan, ya, di negara adidaya dulu, ya. Kalau Islam hanya cuma sebatas ngaji dan hafal saja, kalau Al-Quran hanya sebatas ngaji dan hafal saja, bagaimana Islam membela kaum-kaum lemah di saat memang awalnya pengikut Rasulullah dan dari golongan yang lemah. Nah, ini penting, ya. Maksudnya Al-Quran memiliki sesuatu kekuatan yang besar bagi yang mau mengambil. Tadabbur, ya, tadabbur. Kemudian sampai ke berapa tadi? 1, mendengarkan dan membaca. Yang kedua, mereka tidak mau mengamalkan. Yang ketiga, mereka tidak mau mentadabburi atau merenungi Al-Quran. Ini penting, yang ketiga harus ditadabburi. Karena apa? Salah satu hikmah daripada Al-Quran itu turun pelan-pelan, ya, itu salah satunya untuk ditadabburi. Saat itu orang kafir mengatakan, apakah Tuhanmu tidak bisa sih menurunkan Al-Quran sekali jumlatan wahidah? Kadzalika linutsabbita bihi fu'ada. Ya, karena memang itu yang sekian sedikit itu untuk apa? Untuk memantapkan hati orang-orang kaum muslimin, kaum mukminin, biar nancep ke fuad, ke hati.
Terus contoh dalam surat Al-Isra, wa Qur'an faraqnah, ya, faraqnahu, ya. Maka Al-Quran itu memang sengaja difasalnahu, ya, turunnya itu sekian-sekian, enggak langsung. Al-Quran faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Fungsinya untuk dibacakan kepada manusia, disampaikan. Ala mu'ti wa nazzalnahu tanzila. Nah, selanjutnya yang keempat, ya, yaitu banyak orang mengabaikan Al-Quran untuk hukum-hukum mereka. Nah, padahal dijelaskan dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika, ada zalimun, ada fasikun, ada kafirun, ada tiga Allah mengulangi. Wa man lam yahkum bima anzalallah, ya, surat Al-Maidah jelas, ya. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka ya dia zalim, ya, dia dan yang lain sebagainya, bahkan kafir ketika dia menganggap bahwasanya hukum Allah masih di bawah hukum manusia. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma. Jadi apakah hukum manusia ini lebih baik sih daripada hukum Allah? Ya. Apakah mereka memang merasa hukum Allah itu nantilah? Ya, hukum Allah itu nantilah. Loh, Allah kok ditanding-tandingkan, jadi banding-bandingin. Ya, hukum Allah jelas lebih mulia. Hukum Allah lebih jelas lebih mulia. Maka kita dengan keterbatasan yang kita miliki, kita berusaha untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, barang siapa yang bisa mengagungkan syariat-syariat Allah, maka itu adalah interpretasi daripada ketakwaan kita yang ada di dalam hati. Nah, ini yang terakhir. Tadi kita kembali ke hukum, ke siapa? Ke hukumnya Allah dan Rasulnya. Ya, maka perintahnya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum fa yatanaza'u. Maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang kelima, yang terakhir adalah banyak orang tidak menggunakan Al-Quran sebagai obat penyembuh dari segala penyakit, terutama hati. Ya, banyak sekali Al-Quran itu disebelah matakan atau dikucilkan ketika kita lagi sedang sakit. Padahal Al-Quran itu syifa. Walaupun ada ayat yang menjelaskan syifa'ul lima fis suduri wa huda, itu syifa untuk ke dada, untuk ke hati, begitupun sebagai petunjuk. Juga ada ayat yang lain bahwasanya Al-Quran itu syifa hati, obat hati maupun obat yang lainnya. Ruqyah itu syifa, ya. Maka ketika Al-Quran ini menjadi warna kehidupan kita, insya Allah aman. Mau dibenci orang, mau dihinakan orang, karena apa? Kita fokus menjadi generasi Al-Quran, keluarga Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil Quran. Itu luar biasa, ya. Bukan hanya jargon-jargon Al-Quran. Nah, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman kita, ya. Bukan Al-Quran yang dipakai itu mushaf itu, ya. Al-Quran itu lebih ke nilai, baca, suara, ya, implementasi yang ada yang terlihat di masyarakat itu Al-Quran. Kalau di rak-rak itu hanya mushaf Al-Quran. Ya, maka alhamdulillah, ya, kita diberikan Allah kesempatan untuk ngambil itu, ya. Qurrata A'yun Quran Center. Nah, bahwasanya apa? Sudah diberikan pintu, sudah diberikan jalan sama Allah, tinggal yang di situ, tinggal yang di sini. Ya. Kita bagaimana lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an. Mungkin kita kerja atau kita bisa mengajar di tempat yang lain, kurang bisa dekat dengan Al-Quran. Bagaimana dengan yang di sini? Di sini harus dimanfaatkan. Ya, kalau dulu ada namanya absen tentang tilawah, one day, one apa. Begitu juga nanti ada tahsin sama Ustadz Aziz. Ya, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan agar kita sebagai pengajar Al-Quran tidak juga jauh dari Al-Quran.
Dan bagaimana yang bukan guru Quran? Tidak masalah ya. Guru yang tidak guru Al-Quran ikut masuk guru Al-Quran karena di dalam lembaga Al-Quran kontribusinya sudah keambil, sudah merangkap ya. Ketika dia ngajar matematika, yang diajar matematika anak Al-Quran, murid Al-Quran, siswa Al-Quran. Nah ya, ini penting, ini menjadi hal yang penting ya. Maka kembali kepada Al-Quran, dekat dengan Al-Quran itu harus diingatkan. Jangan sampai kita termaksud ayat yang tadi kita ucapkan di pertama ya, Quran dan mahjur, yaitu seorang generasi yang akan menjadikan Al-Quran ini hal yang diacuhkan, hal yang hal yang tidak digubris Al-Quran ini ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.